عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa ala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam bahasan yang fikih dari hadis ini, dan pada pertemuan yang lalu yang kita sebutkan berkaitan dengan sholat seorang makmum dan imam, yang mana imam melakukan sholat nafilah dan makmum melakukan sholat wajib. Kita sebutkan al-khisyah atau hukumannya, bahwa orang yang sholat wajib di belakang orang yang sholat wajib boleh, ya, artinya sah ya sholatnya. Kemudian siapa yang sholat wajib di belakang orang yang sholat sunnah, maka ini diperselisihkan oleh para ulama, dan pilihan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala ini adalah boleh. Kemudian yang sholat nafilatan, orang yang sholat sunnah di belakang orang yang sholat wajib, ini juga dihukumi ya boleh. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu fi jinsi as-shalah. Kalau bahasan yang lalu berkaitan dengan dua salat yang berbeda antara imam dan makmum, dan kedua salat ini secara hukum juga berbeda, yaitu wajib dan sunnah. Namun pada malam hari ini dua salat yang berbeda tapi secara hukum sama, yaitu wajib. Kedua-duanya salat wajib. Hal yushtaratu an tattafiqa salatul imam wal mahmum fi naw'is salah? Apakah dipersyaratkan niat imam dan makmum itu sama dari jenis salatnya? Maksudnya ketika imam salat zuhur, maka makmum juga salat zuhur. Salat asar, makmum juga salat asar. Apakah boleh? Ya, apakah boleh makmum salat zuhur, imam salat asar, atau imam salat zuhur, makmum salat asar dari hari yang sebelumnya? Baik.
Kata beliau rahimahullah taala, fi hadza aidan khilafun. Dalam masalah ini juga ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Faminal ulama'i man qala yajibu an tattafiqa as-salatan. Di antara para ulama mengatakan wajib sama niat salatnya imam dengan niat salatnya makmum. Jadi, kalau imam salat zuhur, maka yang makmum juga salat zuhur. Makmum yang salat asar, dia juga harus mengikuti imam yang salat asar, dan seterusnya. Karena alasan mereka hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidaklah imam itu dijadikan sebagai imam kecuali untuk diikuti. Tidaklah imam itu dijadikan sebagai imam kecuali untuk diikuti. Maka jangan menyelisihinya. Ya, ini dalil alasan ya para ulama mengatakan harus ya sama ya salatnya imam dengan makmum, tidak boleh berbeda. Wa minal ulama'i man qala la yushtarat. Di antara para ulama ada yang mengatakan tidak dipersyaratkan ya kesamaan salatnya imam dengan makmum. Fayajuzu an tusalli al-'asra khalfa man yusalli adh-dhuhra. Maka boleh orang yang salat asar ya yang sebagai makmum ya di belakang seorang imam yang sedang salat zuhur, au adh-dhuhra khalfa man yusalli al-'asr, atau dia salat zuhur di belakang imam yang sedang salat asar, awil asra khalfa man yusalli al-'isya, atau salat asar di belakang orang yang sedang salat isya. Li'anna al-ihtimama fi hadhihi al-hal la yata'athar. Karena ya kedudukan status imam dan makmum ini ya, tidak mempengaruhi salat yang dikerjakan. Wa idza jaza an yusalli al-fariidhah khalfa an-nafilah ma'a ikhtilafil hukmi fakadzalika ikhtilaful ismi la yadurru wa hadzal qawlu ashah. Ya, kalau saja perbedaan antara salat wajib dan salat sunnah, imam salat sunnah, makmum salat wajib, itu dibolehkan, padahal secara hukum berbeda. Yang satu salat wajib, yang satu salat sunnah, itu dibolehkan. Maka sekedar untuk berbeda nama atau jenis salatnya saja dengan hukum yang sama yaitu wajib, ya tentu ini lebih dibolehkan lagi, yaitu tidak mempengaruhi. Fa idza qala qailun, apabila ada yang berkata, hadartu li salatil isya ba'da an udzina, aku datang ke masjid untuk melakukan salat isya ya, setelah dikumandangkan adzan. Walamma uqimatis salatu tadakkartu anni sallaitu dhuhra bi ghairi wudu'in. Ketika sudah dikumandangkan qomat, saya ingat ternyata tadi saya salat zuhur, tadi siang salat zuhur lupa berwudu. Tadi siang saya sholat zuhur lupa berwudu. Nah, kalau lupa berwudu harus diulang sholatnya. Nah, sementara ini sudah di masjid, sudah diqamat untuk sholat isya. Fa kaifa usalli adh-dhuhra khalfa man yusalli al-isya? Bagaimana saya mau sholat zuhur di belakang orang sholat isya? Ya, imam sholat isya sedangkan saya sholat zuhur, boleh enggak?
Maka kata beliau rahimahullah taala, naqulu lahu udkhul ma'al imami wa shalli adh-dhuhra. Ikutlah bersama imam. Ya, salat dengan imam, niatmu salat zuhur, imam salat isya. Anta niyatuka adh-dhuhru wal imamu niyatuhul isya, wala yadur. Perbedaan niat ini tidak mempengaruhi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena yang menjadi ukuran itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niatnya. Dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Adapun dalil yang digunakan oleh para ulama yang pertama yaitu tidak membolehkan perbedaan, karena dalil innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu dia dijadikan, ditetapkan sebagai imam untuk diikuti, maka jangan berselisih dengan imam. Kan dalil ya yang digunakan oleh mazhab yang pertama. Apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala? Falaisa ma'nahu fala takhtalifu alaihi fin niyyah. Ini bukan bermakna jangan menyelisihi imam dalam niatnya. Nah, li'annahu fassala wa bayyana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setelah ucapan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan fa'idha kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir maka bertakbirlah. Wa idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud maka sujudlah. Wa idza rafa'a farfa'u. Kalau dia ruku'lah. Ai tabi'uhu wala tasbiquhu. Jadi maksudnya di sini ikuti imam, jangan mendahului imam. Wa kalamur rasuli yufassiru ba'dahu ba'dha. Dan ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam antara satu ucapan dengan ucapan yang lain itu saling menafsirkan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi." Imam itu dia ditetapkan sebagai imam untuk diikuti dari sisi apa? Gerakan-gerakannya diikuti dan jangan didahului, jangan juga membersamai. Kadang kita dapati ya mas sekalian, begitu imam mulai bergerak, makmum juga ikut bergerak. Itu bukan mengikuti namanya, tetapi membersamai. Sedangkan dalam sholat berjamaah makmum itu disuruh untuk mengikuti imam. Nah, kalau mengikuti berarti ya setelah imam sempurna melakukan satu gerakan baru kemudian kita ikuti. Nah, bisa dipahami ini? Nah, baik. Jadi Nabi SAW tidak mempersyaratkan sama ya mengikuti niatnya imam. Tapi yang harus diikuti itu adalah gerakan-gerakannya imam. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa hadzal bahthu yatafarra'u alaihi bahthun akhar. Dan pembahasan ini ya melahirkan bahasan yang lain. Idza ittafaqatis salatani fil adadi wal hay'ati fala iskala fi hadha. Artinya kalau persoalannya sholat yang diikuti itu sama dari sisi rakaat ya, tidak ada masalah. Sholat zuhur dengan sholat asar, atau sholat zuhur dengan sholat isya, sholat asar dengan sholat isya, tidak ada masalah ya. Ya. Lakin idza ikhtalafatis sholatan, kalau kedua sholat ini berbeda, bi an kanat salatul ma'mum raka'ataini wal imam arba'an. Makmum ini salatnya 2 rakaat, tapi imamnya 4 rakaat. Au bil aksi, atau sebaliknya, imam 2 rakaat, makmum
4 rakaat, atau imam 3 rakaat, makmum 4 rakaat, atau sebaliknya, makmum 4 rakaat sedangkan imam 4 rakaat, makmum 3 rakaat. Gimana ini? Dan itu pernah dulu, saya alami. Waktu itu bersama dengan Ustaz Sufyan Khalid Rurai, mungkin beliau masih ingat atau sudah lupa. Ada kegiatan daurah di Jogja. Kita pulang dari rihlah terlambat. Kita musafir. Di masjid sudah salat Isya. Kita belum salat Maghrib. Apa yang kita lakukan? Pada saat itu kita menjamak, kita ikuti imam. Kita ikuti imam. Kita salat Isya. Lalu kemudian setelah itu kita salat Maghrib. Kalau pendapat para imam yang menyebutkan ittiba'ul al-waqt atau tartib, maka salat Maghrib dulu baru salat Isya. Nah, ini dilema yang mana yang kita mau ikuti. Nah, itu ada kaulnya, ada pendapat para ulama tentang itu. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, naqul udkhul ma'al imam bi niyyati salatil asri wa idza sallama al imam fa innaka ta'ti bi wahidatin litutimma lakal arba' wa hadza la iskala fihi. Misalnya imam salat maghrib, kita belum salat asar, kita bermakmum sama imam yang salat maghrib. Nah, ini mudah, imam salam kita tambah rakaat. Nah. Amma idza kanat salatul imami aktsar min salatil makmum. Nah. Ini salatnya imam rakaatnya lebih banyak daripada salatnya salatnya makmum. Fa hadza naqul, maka kita katakan in dakhala al makmumu fi raq'ati tsaniyati fama ba'daha fala iskal. Jadi kalau makmum ini tiba, ya, dia tiba di masjid, kemudian imam sudah pada rakaat yang kedua, maka ini tidak masalah. Dia 2 rakaat, tinggal tambah 1. Nah, wa in dakhala fi raq'atil ula fa hina idzin ya'til iskal. Tapi dia datang, imam baru rakaat pertama. Kalau dia ikut, berarti sholat maghrib jadi berapa rakaat? Jadi 4 rakaat. Apa solusinya? Apakah dia mau tunggu nanti imam sudah di rakaat kedua? Artinya dia diam dulu di belakang, atau dia langsung masuk? Nah, ini idza ji'ta wal imamu yusalli al-isya, jika engkau datang ke masjid dan imam sedang salat isya, wa hadza yaqa'u katsiran fi ayyamil jam'i, ya'til insanu minal baiti wal masjidu jami' bil matar. Ini beliau gambarkan ya ketika masa hujan, ya, jadi musim hujan itu salat maghrib, sementara salat maghrib kemudian hujan, maka boleh salat dijamak dengan salat isya. Nah, ketika jamaah sudah sementara salat isya, datang makmum yang masbuk, belum salat maghrib. Fa idza jaa wajadahum yusalluna al-isya lakin wajadahum yusalluna fi rak'atain al-akhiratain. Kalau sudah di rakaat kedua terakhir ya mudah. Dia langsung masuk dengan niat salat maghrib, kurang 1 rakaat ditambah. Ketika imam sudah salam. Wa idza ji'ta wa wajadtahum yusalluna al-isya al-akhirah lakinnahum fi rak'ati tsaniyah. Naqul udkhul ma'ahum bi niyatil maghrib wa sallim ma'al imam wa la yadur li'annaka ma zidta wa la naqasta hadha aidan la iskala fi. Begitu juga kalau sudah di rakaat, sudah masuk rakaat kedua, imam sudah masuk rakaat kedua,
maka kita ikut imam salam, kita juga ikut salam karena 3 rakaat. Bisa dipahami? Jadi kalau kita sholat maghrib, imam sudah di rakaat yang kedua, sudah bangkit mau rakaat ketiga, langsung masuk saja. Kita sholat maghrib dengan niat sholat maghrib. Imam salam, kita tambah 1 rakaat. Nah, yang kedua, kita datang ke masjid, imam sholat isya sudah masuk rakaat kedua, rakaat pertama sudah selesai. Berarti imam masih sisa berapa rakaat? 3 rakaat. Ikut dengan imam. Imam salam, kita juga ikut salam karena pas 3 rakaat. Jelas? Baik. Idza dakhalta ma'ahu fi rak'ati tsaniyah thumma jalasta fi rak'ati allati hiya lil imam ats-tsaniyah wa hiya lakal ula fatakunu jalasta fil ula litasyahhud. Maka ini tidak mengapa. Ya. Karena ini hukumnya sama dengan apa? Ya, sama dengan orang yang masbuk. Salat apa yang dilakukan oleh seseorang, rakaat pertama sampai rakaat terakhir itu tahiyat terus. Salat apa? Salat apa yang dilakukan oleh seorang dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir bertahiyat terus? Hah? Salat maghrib orang yang masbuk. Maka tadi salat salat isya-nya imam tadi yang kita ikuti itu tidak berpengaruh. Ya, bagi makmum yang salat maghrib. Kemudian idza dakhalta ma'ahu fi rak'ati tsaniyah thumma jalasta fi rak'ati allati hiya lil imam tsaniyah wa hiya lakal ula takunu jalasta fil ula litasyahhud. Naqul hadza la yadur. Nah, itu tidak berpengaruh. Baik. Hadza nafsu wala iskal. Wa innamal iskalu idza ji'ta ila al masjid wa wajadtahum yusalluna al isya wa hum fi rak'atil ula wa dakhalta ma'hum fi rak'atil ula. Yang jadi masalah itu tadi kita datang ke masjid, imam baru mulai salat isya. Kita mau ikut imam sementara kita salat maghrib. Famadha nasna? Apa yang kita lakukan? In kumta ma'ahu zidta raka'ah. Kalau kita ikut bersama imam, maka jelas kita akan menambah 1 rakaat. Tidak ada salat maghrib 4 rakaat. Nah, Salaita al-arba'an wal maghribu thalatha la arba'. Wa in jalasta takhallafta 'anil imam, famadha tasna'? Dan kalau kita tidak ikut imam, di saat imam berdiri dan kita tetap duduk, berarti kita menyelisihi imam. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, ijlis, duduk. Di rakaat ketiga kita duduk. Wa idza kunta turidu an tajma'a fanwi mufaraqatal imam wa qra'at tahiyyat wa sallim. Kalau kita juga berniat untuk menjamak bersama dengan imam, ini kondisinya hujan ya. Salat maghrib dan isya dijamak karena hujan. Kalau kita mau ikut jamak juga salat isya, apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Niat mufaraqatu al-imam, niat menyelisihi imam, keluar dari imam dan kemudian kita salam. Ini dalam bahasan Syafi'iyah ada mufaraqatul imam. Maka kita duduk di rakaat ketiga tadi, duduk lalu kemudian kita bertahiyat, kemudian salam, berdiri lagi ikut imam, niat salat apa? Salat isya jamak dengan maghrib. Berarti terhitung berapa rakaat? 1 rakaat untuk salat isya. Nah, li'annaka yumkinu an tudrikahu. Mungkin kita mendapati imam masih dalam rakaat yang terakhir. Amma idza kunta la tanwi al-jam'ah, kalau tidak berniat untuk menjamak, menggabungkan 2 salat tersebut, au mimman la yahiqqu lahul jama', atau tidak termasuk di dalam orang yang dibolehkan menjamak,
Ya, misalnya ya, tidak di waktu jamak, kita datang ke masjid, imam sudah sholat isya, kita belum sholat maghrib, lalu kemudian kita ikut, ternyata baru rakaat pertama. Fa innaka fi hadhil hal mukhayyarun. Maka dalam kondisi ini ya, kita boleh memilih. In syi'ta fajlis litasyahhud wa antadhir al-imam hatta yukmila rak'ah wa tatashahhad wa tusallim ma'ahu. Pada kondisi ini duduk, ya, bertasyahud dan tunggu imam. Tunggu imam sampai dia selesaikan rakaat terakhirnya. Ketika imam bertasyahud, kemudian dia salam, maka ikutlah bersalam bersama imam. Wa in syi'ta fanwi al-infirada wa tashahhad wa sallim. Kalau kau mau juga ya, duduk bertasyahud dengan niat infirad. Ya, keluar dari keimamannya, ini juga dibolehkan. Hadzal ladzi dzakarnahu wal qaulur rajih. Ini kata beliau rahimahullahu taala, apa yang kita sebutkan inilah perkataan yang rajih. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini adalah ya, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa niyatul infiradi huna lid-darurah. Jadi niat kita menyendiri di sini karena darurat. Li'annal insana la yumkinu an yazida fil maghrib ala thalathin fal julusu li daruratin syar'iyyatin wala ba'sa bihadza. Karena tidak mungkin kita sholat maghrib menambah rakaat, sedangkan sholat maghrib cuma 3 rakaat. Maka darurat, kita harus duduk. Sama dengan ketika kita sholat zuhur atau sholat asar, ini sering terjadi. Harusnya imam sudah rakaat terakhir, sudah tasyahud akhir, dia berdiri ditambah 1 rakaat. Kita sebagai makmum, kita sadar ini so 5 rakaat ini. Kita tegur subhanallah, dia tetap berdiri. Subhanallah, tetap dia berdiri. Apa yang kita lakukan? Ikut berdiri atau kita duduk? Hah? Ikut berdiri atau duduk? Duduk, karena sudah 5 rakaat. Duduk bertasyahud, tunggu sampai dia turun. Tunggu sampai dia turun, begitu dia salam, kita ikut salam. Ya. Kalau imam sujud sahwi, ikut nggak? Ini ikhtilaf juga. Yang lupa kan imam, yang lebih dia, kita tidak. Nah, kalau mau ikut sujud sahwi silakan, itu juga tidak mengapa. Berbeda kalau tasyahud awal yang dilupa oleh imam. Ya, tasyahud awal dilupa oleh imam. Harusnya dia duduk, ini dia berdiri. Kita ingatkan subhanallah. Dan imam sudah tegak berdiri. Kalau imam sudah tegak berdiri dan makmum sadar, belum tasyahud, imam sudah tegak berdiri, sudah, jangan diingatkan. Dan makmum harus ikut berdiri. Kalau dia belum tegak berdiri, kemudian diingatkan, ya masih sementara jongkok mau berdiri, ya, kemudian makmum ingatkan subhanallah, ya harus duduk. Imam lupa, ya tahiyat tasyahud awal, kemudian dia sudah tegak berdiri dan diingatkan subhanallah, tidak boleh dia balik. Paham ini, bos kalian? Dan ini penting, ya bagi para imam. Ya bagi para imam, dia harus mempelajari ya fiqhul imamah ini, imamatus shalah. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, ya ummul qauma aqra'uhum. Yang menjadi imam bagi satu kaum itu adalah yang paling aqra. Aqra ini kalau dalam secara bahasa yang paling bagus bacaannya. Sahabat yang lain mengatakan tidak sekedar bagus bacaannya, tetapi yang paling faqih, ya, yang paling tahu tentang hukum salat, terlebih yang masalah menjadi imam. Ini sebenarnya tidak sembarang jadi imam ini. Ya. Kalau imam batal, apa yang harus dia lakukan? Ya.
Kalau imam batal, apa yang harus dia lakukan? Ya, jangan dia terus jadi imam. Makmum salatnya tidak masalah, ya, tapi dia yang sudah batal berdosa dia. Ya, kalau dia sudah batal dia harus tinggalkan. Nah, yang di belakang imam itu harus orang yang paham. Yaitu kalau kita lihat dalam bahasan fikih, ya, Syafi'i itu tegas sekali. Yang berada di belakang makmum itu tidak boleh kecuali orang yang faqih dan dia hafal ya lebih banyak atau paling tidak sama, ya, hafalan Al-Qur'annya dengan yang menjadi imam. Karena dia Al-Fatih, dia yang akan menegur imam. Kalau imam udzur pergi, dia yang ganti. Ya, tidak boleh, sangat tidak boleh dalam Syafi'iyah itu, sangat tidak boleh anak-anak itu berada di belakang imam. Karena anak-anak tidak tahu tentang fikih salat berjamaah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya masalah perbedaan niat antara imam dengan makmum dengan jenis ya salat ya atau nama salat yang berbeda. Secara hukum sama wajib ya, tapi yang satu zuhur, yang satu asar, ya imam salat asar misalnya, sedangkan makmum salat zuhur, maka ini dibolehkan. Nah, baik. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa mimma yadkhulu fi qawlihi wa tuqimus shalah, yakni arkanus shalah. Termasuk di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat, yaitu hal yang berkaitan dengan rukun salat. Wal arkanu hiyal a'mal al-qawliyah awil fi'liyah allati la tasihhu as-salatu illa biha wa la taqumu illa biha. Dan namanya rukun ini, khususnya rukun salat, adalah ya perbuatan-perbuatan ya lisan ataupun gerakan-gerakan tubuh yang salat itu tidak sah kecuali dengannya. Salat itu tidak dikatakan telah ditegakkan kecuali dengan rukun-rukun ini. Famin dzalika takbiratul ihram. Di antara rukun itu adalah takbiratul ihram. Ini al-af'al al-qauliyah. Ya, ucapan ya. An yaqula al-insan 'inda dukhuli fi shalah Allahu akbar. Ini perhatikan, berarti kalau kita mau mulai salat itu harus dilafadzkan, harus diucapkan Allahu Akbar. Kalau tidak diucapkan maka tidak sah salatnya. Takbiratul ihram itu adalah rukun. La yumkinu an yan'aqida as-salatu illa bidzalik. Ya, salat seorang itu tidak dianggap kecuali dengan adanya takbiratul ihram. Falau nasiyal insanu takbiratul ihram jaa wa waqafa fi shaffi thumma nasiya wa syar'a fil qira'ati wa shalla fa salatuhu ghairu sahihah wa ghairu mun'aqidatin itlaqan. Ada orang yang lupa misalnya, karena sudah buru-buru dia datang ke masjid, langsung dia ya angkat tangan tapi tidak mengucapkan Allahu Akbar. Dia angkat tangan tapi tidak mengucapkan takbir, takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Angkat tangan itu bukan rukun. Yang rukun itu adalah ucapan Allahu Akbar pada takbiratul ihram. Jelas? Baik. Lianna takbiratul ihram la tan'aqidu as-salatu illa biha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lirajulin 'allamahu kaifa yusalli. Dan dalilnya ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang dia salatnya cepat. Ya, seorang yang salatnya cepat sekali. Selesai dia salat, dia datang kepada Nabi, mengucapkan salam, Nabi menjawab salamnya, lalu kemudian Nabi katakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali lagi, salat lagi karena engkau belum salat. 3 kali dia datang kepada Nabi dan Nabi perintahkan, kembali lagi, ya salat karena engkau belum salat. Maka yang ketiga kali laki-laki ini berkata, "Tidak ada yang saya ketahui
ya, cara sholat kecuali seperti apa yang telah aku kerjakan. Maka Nabi SAW mengatakan, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Kalau engkau mau sholat, maka pertama sempurnakan dulu wudu, thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke kiblat, fakabbir, kemudian bertakbirlah. Takbir yang dimaksud oleh Nabi SAW ini adalah apa? Takbiratul ihram. Fala budda minat takbir. Wa kana Nabi SAW mudawiman ala dzalik. Harus dengan takbiratul ihram. Dan Nabi SAW selama beliau salat itu dengan ucapan takbir, ya Allahu Akbar, ya dalam bertakbiratul ihram. Gimana kalau kita dapati imam sudah dalam keadaan rukuk? Imam sudah dalam keadaan rukuk. Takbir mana yang kita lakukan? Takbiratul ihram atau takbirul intiqal? Atau harus kedua-duanya? Yang pertama kita perhatikan itu adalah takbiratul ihram karena dia rukun. Ya. Adapun takbiratul intiqal ada dari kalangan sebagian para ulama mengatakan ya, dia wajib, kalau ditinggalkan maka sujud sahwi. Sebagian mengatakan dia tidak termasuk dalam yang wajib. Ya. Sehingga dengan dia melakukan takbiratul ihram Allahu Akbar kemudian langsung rukuk itu dibolehkan. Kemudian wa min dzalika aidan, dan di antara yang rukun ya termasuk rukun salat adalah qiraatul Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Fa inna qiraatal Fatihati ruknun la tasihhus salatu illa bihi. Membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaat salat itu adalah rukun, tidak sah salat tanpa membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah ya dibaca dari Al-Qur'an. Dan ini amr, kata beliau, hadza amrun, ini perintah. Dan kita sudah sering sampaikan konsekuensi dari perintah itu adalah wajib mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-amru yaqtadi al-wujub. Itu hukum asalnya. Kalau ada perintah dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, maka hukum asalnya adalah wajib mengerjakan apa yang diperintahkan. Kecuali ada indikasi, ada dalil lain ya, yang menunjukkan bahwa perintah ini maksudnya bukan kewajiban melakukan yang diperintahkan. Baik. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal mubham fi qawlihi ma tayassara wa anna hadza huwal Fatihah. Dan ucapan atau firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalimat tayassara yang mudah. Ya, ini kata beliau rahimahullah taala adalah kalimat yang mubham. Yang mubham ini tidak pasti. Tidak jelas yang mana yang tayassara minal Qur'an ini. Yang mudah dari Al-Qur'an itu yang mana? Maka Nabi SAW menjelaskan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap salat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab ini nama dari surah Al-Fatihah. Wa qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Ay fasidatun ghairu sahihah. Siapa yang salat dan tidak membaca di dalam salatnya Ummul Quran atau Al-Fatihah, fahiya, maka salatnya itu khidaj. Salatnya itu fasidah. Ya. Rusak salatnya atau tidak sah. Ini diperhatikan jemaah sekalian. Salat tidak membaca Al-Fatihah maka salatnya tidak sah. Fa qiraatul Fatihati ruknun ala kulli musallin. Membaca surah Al-Fatihah ini adalah rukun bagi setiap orang yang salat. Dia sebagai imam, dia sebagai makmum
atau dia salat sendiri. Li'anna an-nususul waridata fi dzalika 'ammatun lam tastathni syai'an. Karena nas yang menyebutkan tentang membaca surah Al-Fatihah dalam salat ini yaitu secara umum, tidak ada pengecualian. Wa idza lam yastathnillahu ta'ala wa rasuluhu syai'an fa innal wajiba al-hukmu bil umum. Kalau tidak ada pengecualian, maka wajib mengamalkan yang umum. Ya, siapa saja yang salat berarti dia wajib membaca Al-Fatihah, dan itu menjadi rukun ya dalam salat. Li'annahu law kana hunaka mustathnan la bayyanahu Allah wa rasuluhu. Kalau sekiranya ada yang dikecualikan, tentu telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada penjelasannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an itu sebagai apa? Penjelas untuk segala sesuatu. Walam yarid 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun sahihun sharihun fi suqutil Fatihati 'anil ma'mum. Tidak ada juga ya, tidak ada juga dalil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan atau yang menyebutkan bahwa makmum itu tidak lagi wajib membaca Al-Fatihah, atau makmum membaca Al-Fatihah itu bukan lagi rukun baginya. Tidak ada keterangan itu. La fi sirriyah walal jahriyah. Di salat sir ya, seperti salat zuhur dan asar, ataupun di salat jahriyah yang dibaca keras, atau pada rakaat yang dibaca keras ataupun yang dibaca ya mendesis atau dibaca pelan. Lakinnal farqa baina sirriyah wal jahriyah annal jahriyah la taqra'u fiha illa al-Fatihah wa tasqutu wa tasma'u li qira'ati imamika. Nah, yang membedakan ini jemaah sekalian, dalam salat sirriyah dan salat jahriyah bagi makmum khususnya ya, makmum ya, dalam salat jahriyah maka dia tetap membaca Al-Fatihah. Adapun bacaan ayat setelah Al-Fatihah maka dia tidak membacanya. Dia mendengarkan bacaan imam. Tapi dalam rakaat atau dalam salat sirriyah yang tidak dikeraskan bacaannya, maka makmum membaca Al-Fatihah juga membaca surah yang lain. Walaupun tidak sama bacaannya makmum dengan bacaannya imam. Amma sirriyah fataqra'u al-Fatihata wa ghairuha hatta yarka al-imam. Lakin dallati sunnah ala annahu yustathna min dzalika ma idza ja'a al-insanu wal imamu raqi'. Nah, ini. Ada dalil yang menunjukkan pengecualian. Ya, bolehnya makmum tidak membaca Al-Fatihah. Kapan? Ketika si makmum datang, imam sedang ruku. Makmum datang, imam sedang ruku. Fa innahu idza jaa wal imamu raqi' tasqutu anhu qira'atul Fatihah. Maka gugur baginya bacaan surah Al-Fatihah. Wa dalilu dzalika ma akhrajahu al-Bukhari an Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Annahu dakhala wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqi'un fil masjid fa asra'a wa raka'a qabla an yadkhula fis shaf. Jadi ya, hadis dari Abi Bakrah, beliau datang ke masjid dan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang ruku. Ya, dalam salat berjamaah Nabi sudah ruku. Maka Abu Bakrah segera bertakbir. Beliau segera bertakbir. Belum di shaf, beliau sudah bertakbir lalu kemudian ruku. Sampai kemudian beliau sambil ruku maju. Masuk di shaf. Thumma dakhala fi shaffi falamma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat mengucapkan salam, beliau berkata, ayyukum alladhi raka'a duna shaffi thumma masya ila shaffi.
Siapa di antara kalian tadi yang bertakbir di luar shaf lalu kemudian dia maju masuk ke shaf? Qala Abu Bakrah, ana ya Rasulullah. Abu Bakrah ya, bukan Abu Bakar. Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangatmu untuk mengikuti imam, mendapati rukuknya imam. Tetapi jangan diulang. Ya, jangan diulang. Ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam alima anna alladhi dafa'a Abu Bakrah li sur'atihi wa ruku'i qabla an yasila ila as-saffi huwa al-hirsu ala idraki raka'ah. Nabi tahu kenapa Abu Bakrah melakukan itu, karena itu keinginannya yang kuat untuk mendapati rukuknya imam. Sehingga begitu dia masuk masjid, misalnya dari sana, begitu masuk sementara rukuk, langsung dia menghadap kiblat, takbir, rukuk, berjalan dia. Nabi menegurnya, zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, keinginanmu untuk mendapati rukuknya imam, tapi jangan diulangi. Nah, faqala lahu zadaqallahu hirsan la ta'ud. Nah, di sini jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Abu Bakrah untuk menambah rakaat. Jadi pahami? Nabi tidak menyuruh ulangi lagi rakaat yang tadi. Tidak. Itu pertanda bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah itu dianggap sah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ataitumus salata fa'alaikum bis-sakinah." Kalau kalian mau datang salat, maka datanglah dengan tenang. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati dari imam, ya lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Salatlah bersamanya. Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang luput dari kalian yang dilakukan oleh imam, maka sempurnakan. Jadi kita jangan tergesa-gesa. Kadang kita ingin sekali mendapati rukuknya imam, lari-lari begitu takbir Allahu Akbar. Jadi tidak khusyuk. Baik, adzan dulu sudah insya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah atau kasus Abu Bakrah ini menunjukkan bahwa pengecualian bagi makmum yang mendapati rukuknya imam, maka dia tidak dituntut lagi untuk membaca Al-Fatihah. Bukan berarti kita boleh melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Abi Bakrah. Bisa dipahami? Karena apa? Nabi SAW mengatakan, zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Jangan diulang. Itu dilakukan oleh beliau karena belum tahu hukumnya. Nah, Nabi sudah melarangnya. Maka kita yang datang belakangan jangan ikuti lagi perbuatan itu. Kita masuk di pintu masjid, imam rukuk, ya sudah, masuk saja, jangan langsung rukuk di depan pintu baru kemudian maju. Ya. Tidak boleh lagi kita lakukan itu. Nah, baik. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ketika kita selesai takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, imam langsung rukuk, langsung rukuk. Tidak perlu kita selesaikan dulu bacaan Al-Fatihah kita. Belum selesai bacaan Al-Fatihah, imam sudah bangkit dari rukuk. Itu tidak mengikuti imam. Nah, ini pengecualian bagi makmum. Ya. Dan ya, yang menjadi dalil di sini adalah Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk mengulangi rakaat yang beliau tinggalkan tadi, atau yang beliau dapati pada rukuknya Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwa hal tersebut dianggap. Karena Nabi SAW tidak mungkin mendiamkan sesuatu kalau itu salah. Tidak mungkin Nabi SAW mendiamkan sesuatu atau tidak menyuruh melakukan sesuatu kalau sesuatu itu harus dilakukan, lalu kemudian Nabi tidak suruh. Nah, ini kan tidak ada perintah Nabi, ya, qadha lagi rakaat yang kau tinggalkan, tidak ada. Nah,
Maka kata beliau rahimahullah taala, fasara dalilu wa ta'lilu yadullani ala anna man jaa wal imamu raki'un fa innahu yukabbiru takbiratal ihram wa huwa qa'imun wa la yaqra bal yarka'. Kedua dalil tadi ya, yaitu kisahnya Abi Bakrah dan kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumus salata fa alaikum bis sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Kedua ya, dalil ini menunjukkan ya bahwa kalau seorang makmum mendapati rukuknya imam, ya, artinya imam sedang rukuk, maka segera bertakbir, takbiratul ihram, dan langsung juga ikut rukuk, ya, tidak lagi membaca Al-Fatihah. Lakin in kabbara lirruku'i marratan tsaniyatan fahuwa afdal. Kalau dia saat mau intikal, mau rukuk, dia baca takbir lagi, maka ini yang lebih utama. Wa in lam yukabbir fala haraj. Kalau dia tidak bertakbir lagi ketika mau rukuk, maka itu tidak mengapa. Wa takfihi takbiratul ula. Sudah cukup baginya takbir yang pertama tadi, yaitu takbiratul ihram. Wa yajibu an yaqra al-insanu al-Fatihata wa huwa qa'im. Membaca surah Al-Fatihah ketika sedang berdiri. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nas idza qama al-imamu li rak'ati tsaniyati mathalan tajiduhu yajlisu wa la yaqumu ma'al imam wa huwa yaqra'u al-Fatihata fatajiduhu yajlisu ila an yasila nisfat Fatihah thumma yaqumu wa huwa qadirun 'alal qiyam. Ada orang yang ya, dia bahkan sampai ketika sementara rukuk pun itu dia membaca Al-Fatihah. Belum selesai juga dia baca, imam sudah sujud, masih dia baca juga Al-Fatihah. Ini tidak boleh. Ya, itu tidak dibolehkan. Nah, karena bacaan surah Al-Fatihah dia termasuk rukun ketika sedang berdiri. Maka kata beliau, orang yang melakukan seperti ini di saat ruku atau sedang sujud atau sedang duduk, dia membaca Al-Fatihah, inna qira'ataka lil Fatihati ghairu sahihah. Bacaan Al-Fatihahmu tadi itu tidak benar. Li'anna al-Fatihata yajibu an taqra'a fi halil qiyam. Membaca Al-Fatihah itu ketika dalam keadaan berdiri. Wa anta qadirun 'alal qiyam wa qad qara'ta ba'daha wa anta qa'idun. Sudah membaca sebahagiannya lalu kemudian engkau dalam keadaan duduk, fala tasihhu hadhil qiraah. Bacaannya tidak sah. Amma ma zada 'ala al-Fatihati fa huwa sunnatun fi rak'atil ula wa tsaniyah. Adapun bacaan setelah Al-Fatihah yaitu ayat-ayat yang lain, maka hukumnya adalah sunnah pada rakaat pertama dan kedua. Wa amma fi rak'ati tsalitsati fil maghribi aw fi tsalitsati war rabi'ati fi dhuhri wal 'ashri wal 'isya. Adapun bacaan setelah surah Al-Fatihah yaitu surah yang lain di rakaat ketiga, ya, salat maghrib atau ketiga dan keempat, salat zuhur, asar dan isya, falaisa bisunnatin. Itu tidak termasuk sunnah. Fasunnatu al-iktisaru fi ma ba'da rak'ataini 'alal Fatihah. Jadi yang sunnah itu hanya pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat ketiga dan keempat ya tidak membaca ayat atau membaca surah yang lain. Wa in qara'a ahyanan fil asri wa dhuhri syai'an zaidan 'alal Fatihah fala ba'sa bihi. Kalau dia membaca, kadang-kadang dia baca ya pada salat asar atau salat zuhur di rakaat ketiga dan keempat, kadang-kadang dia baca. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, la ba'sa bihi, itu tidak mengapa. Lakin al-asla al-iktisaru 'ala al-Fatihati fi rak'ataini allataini ba'da at-tashahhud al-awwal in kanat rubaiyatan aw ar-rak'ati ats-tsalitsati in kanat tsulatsiyah. Tapi yang asalnya itu adalah cukup dengan bacaan Al-Fatihah saja pada rakaat ketiga dan keempat. Ini jemaah sekalian, kenapa beliau di sini menyebutkan boleh
Kadang-kadang kalau kita selesai di rakaat ketiga dan keempat boleh membaca ayat yang lain. Kadang-kadang. Tidak termasuk bid'ah. Karena yang di dalam salat itu hanya bacaan Al-Quran saja, zikir-zikir dan bacaan Al-Quran saja, sehingga itu dibolehkan tetapi tidak dilazimkan. Nah, tidak dilazimkan. Kalau dia katakan wah lebih utama, bagus, fahada, maka itu bisa masuk dalam kategori bid'ah atau dia lakukan terus menerus. Nah, dan sini beliau hanya katakan apa? Ya, ahyanan wa in qara'a ahyanan, ya, kadang-kadang dia baca itu tidak mengapa. Selanjutnya wa min arkanis salati, termasuk dalam rukun salat adalah ar-ruku', yaitu ruku'. Wa huwa al-inhina'u ta'ziman lillahi azza wa jalla. Kita sudah tahu ruku' ya, inhina itu membungkuk, ya. Dan itu sebagai tanda ta'zim, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu tidak boleh kita jongkok, ya, bukan jongkok, membungkuk, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-inhina'u li ghairillahi haramun, ya, haram hukumnya kita membungkuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menyerupai penyembahan. Ya, seperti yang dilakukan orang-orang Jepang, ya. Atau ya kita mungkin menghormati seorang tapi dengan membungkuk. Ini tidak boleh. Nah, al-inhina'u lillahi azza wa jalla, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ta'ziman lillahi azza wa jalla, li'annaka tastahdiru annaka waqifun baina yadayillah. Di rukuknya kita itu di dalam salat ini, ya, kita meyakini, ya, menghadirkan dalam benak kita bahwa kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita, ya, rukuk. Fatanhani ta'ziman lahu. Maka dengan rukuk kita itu sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Nabi alaihi salatu wassalam, amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jalla. Adapun kalau rukuk maka agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ai qulu subhana rabbiyal azim. Kalau rukuk bacalah subhana rabbiyal azim. Lianna ruku'a ta'zimun bil fi'li. Nah, rukuk itu adalah perbuatan yang menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu subhana rabbiyal azim ta'zimun bil qaul. Di perbuatan rukuk kita itu bentuk pengagungan dengan rukuk tersebut, sedangkan ucapan subhana rabbiyal azim itu adalah bentuk pengagungan dengan lisan kita. Fayajtami'u at-ta'zimani bil idhafati ila at-ta'zim al-asli wa huwa ta'zimul qalbi lillah. Ya, maka dua bentuk pentakziman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan dan ucapan, yaitu dalam satu waktu. Dan bentuk pengagungan yang utama itu adalah pengagungan di dalam hati. Li'annaka la tanhani hakadha illa lillahi ta'ziman lahu fayajtami'u fi ruku'i thalathatu ta'zimat. Ya, maka kalau kita rukuk, ya, di dalam salat kita sudah menggabungkan tiga bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan perbuatan rukuknya kita, yang kedua dengan ucapan subhana rabbiyal azim, dan yang ketiga pengagungan yang ada di dalam hati. Dan ini yang menjadi asal dari pengagungan itu. Fal qalbu tastash'iru annaka raka'ta ta'ziman lillah, wal lisan taqulu subhana rabbiyal azim, wal jawarih tahni dhahraka. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap gerakan kita di dalam salat itu, ya, menghadirkan wujud Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Ya. Artinya
dalam bahasan muraqabah di sini, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat seolah-olah kita melihat Allah ada di depan kita. Kalau tidak mampu kita melakukan seperti itu, maka yang paling di bawah daripada itu adalah menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal wajibu fi ruku' al-inhina bihaitsu yatamakkanu al-insan min massi raqabatayhi biyadayhi. Dan yang wajib dilakukan ketika ruku' yaitu membungkuk dengan memegang kedua lutut, menggenggam kedua lutut. Kadang kita kalau ruku itu gimana? Ini kita pegang begini ya lutut kita. Ya. Kalau yang diajarkan di dalam sunnah kita tutupi lutut. Ya, jadi tangan kita gimana mau dipraktekkan? Coba antum berdiri. Ya, coba silakan. Ya, ditutup begitu. Ya, ada yang begini. Nah, bukan begitu, tapi gini. Nah, ya. Jadi kedua tangan itu memegang kedua lutut. Nah, baik. Fal inhina'ul yasir la yanfa. Demikian juga kalau mau membungkuk ruku itu rata. Ya, dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa Nabi SAW ketika ruku, gelas yang ditaruh di atas punggungnya itu tidak apa namanya? Ya, tidak bergoyang, tidak terluncur. Ya. Itu menunjukkan bahwa rukuknya beliau sallallahu alaihi wasallam itu lurus. Tidak menukik, tidak juga begini, tapi lurus. Nah. Wa qala ba'du al-ulama innal wajiba an yakuna ila ar-ruku'i tam aqrabu minhu ila al-qiyam at-tam wal muadda mutaqarib. Al-muhim annahu la budda min hasri dhahr. Ya. Jadi sebagian ulama itu mengatakan ya dalam rukuk yang wajib itu ya harus ya ini punggungnya ini memang benar-benar rata. Ya. Tidak bengkok ke atas ataupun bengkok ke bawah. Sebagaimana kita berdiri tegak, ya tidak ke belakang, tidak juga ke depan, ya berdiri tegak, maka demikian pula ketika ruku'. Baik. Wa mimma yanbaghi fi ruku'i an yakuna al-insan mustawi adh-dhahri la mahdudiban. Wa an yakuna ra'suhu muhadiyan li dhahrihi. Wa an yad'a yadayhi 'ala raqabatayhi mufarrajatay al-asabi'. Ya, ini tadi sudah kita sebutkan dia lurus, kemudian tangan menggenggam itu tidak begini jarinya tapi terbuka. Ya, dia menggenggam kedua lututnya dengan jari terbuka. Wa an yujafiya 'adudaihi an janbaihi. Ya, kemudian ya ini terbuka. Ya, ininya apa namanya? Kedua ototnya ini tidak menempel di abuhunya, ya, tapi dia membukanya. Ya. Tapi kalau ada sholat berjamaah, ya jangan dipaksakan, itu mengganggu yang di samping, hanya dibuka saja, ya, tidak bagepe, apa istilahnya? Al-muhim, paham tuh, insyaallah. Baik. Kemudian mengucapkan subhana rabbiyal azim, yukarriruha, ya dia mengulangi sampai 3 kali. Yaqulu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya boleh juga mengucapkan ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa yaqul, boleh juga dia ucapkan subuhun quddus rabbuna rabbul malaikati war ruh. Ya. Silakan dia pilih. Dia mengucapkan subhana rabbiyal azim atau diucapkan subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, atau diucapkan subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Silakan, boleh dia pilih salah satu dari 3 itu. Boleh enggak kalau dia gabungkan 3-3-nya? Sebagian ulama menyebutkan boleh dia gabungkan, tetapi jangan
Jangan dilazimkan, jangan terus-menerus. Ya, sesekali itu dibolehkan. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu sujud. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua untuk melanjutkan bahasan ini. Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله